Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Dikatakan demikian, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, hidup baru dalam kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, istilah reformasi adalah kata yang sering kita dengar di tengah-tengah gereja ataupun kehidupan bangsa dan negara kita. Dengan pengertian sederhana, kata reformasi berarti berubah kepada hal baru, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Istilah reformasi ini sering menjadi perdebatan dan persoalan dikarenakan di sebahagian orang perubahan tidak mudah diterima dikarenakan dia sudah nyaman dalam situasi atau keadaan yang lama. Hal inilah yang menjadi sering perselisihan dalam suatu kelompok jika ada pendapat-pendapat baru yang mengarah pada perubahan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, reformasi tidak hanya diperlukan di dalam kehidupan organisasi sehari-hari, namun dalam kehidupan rohani juga sangat diperlukan. Perubahan dalam kehidupan kerohanian tidak hanya dalam bentuk perkataan, tetapi juga dalam karakter kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan nas khotbah hari ini, tindakan-tindakan yang harus dihindari adalah berdusta, jangan memelihara kemarahan, tidak memberi ruang kepada iblis, jangan mencuri, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut, jangan mendukakan Roh Kudus, dan segala kejahatan hendaklah dibuang. Karakter atau kebiasaan baru inilah yang harus dihidupi sebagai reformasi dalam kehidupan kerohanian yang berakhir pada keselamatan dan kehidupan selama-lamanya. Perilaku inilah sebagai gambaran hidup baru dalam Yesus Kristus yang harus kita hidupi setiap saat. Hal ini menjadi cara kita dalam mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berusaha selalu mencari dan melakukan perubahan di dalam Kristus sebagai bukti nyata bahwa kita adalah ciptaan baru yang berasal dari Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan jika firman-Mu mengingatkan kami supaya kami ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kami. Tolong kami Tuhan, mendasarkan hidup kami pada semangat untuk berubah menjadi ciptaan baru, dan hidup kami boleh memancarkan identitas sebagai manusia baru yang hidup, saling mengasihi, saling mengampuni, jujur, menjauhi dusta, dan selalu berkata-kata benar dan baik yang dapat membangun orang lain dan tidak mendukakan Roh Kudus. Kiranya kami, anak-anak Tuhan dan para pendengar renungan pagi ini, semakin memiliki hubungan yang intim dengan
Tuhan dan membiarkan Roh Kudus mengerjakan karya pembaharuan dalam hidup kami, supaya kami hidup benar dan hidup kudus di jalan kebenaran Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha kami, dan biarlah kami boleh bersyukur senantiasa, dan Tuhan kiranya berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan menopang, menolong mereka yang letih lesu dan berbeban berat, menghibur mereka yang berduka dan bersedih. Tuhan kiranya membuka pintu bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan dan memudahkan rezeki bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Kiranya Tuhan memberi kemurahan hati bagi mereka yang mampu, supaya mereka menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.